Balik lagi sama gue Tommy di channel YouTube gue Perfumes and Characters. Apa kabar? Udah lama banget nih gue gak bikin video di YouTube dan sekarang gue bikin lagi akhirnya. Dan ya kali ini gue bikin video juga untuk membuat statement gitu loh, bahwa gue bakal lebih aktif lagi di YouTube per tahun 2024. Karena apa? Jadi kemarin tuh sebenarnya gue lagi fokus banget buat ningkatin traffic di TikTok gue gitu, biar channelnya banyak lah gitu. Jadi video-video pendek di TikTok, video-video panjang gue di YouTube gitu loh. Soalnya kan gue butuh yang ngomongnya panjang-panjang gini, bercerita kayak gini. Toh gue juga ngeliat YouTube nih masih banyak yang nonton, video-video lama gue banyak yang nonton gitu kan. Terus beberapa ada yang nyariin, jadi ya nggak bisa gue biarin gitu aja gitu loh. Gue akan membuka video di akhir 2023 ini dengan apa? Tentu saja dengan membahas 5 parfum lokal terbaik menurut gue di tahun 2023 ini. Sebelum gue masuk ke 5 besar, gue mau ngebahas dulu di posisi honorable mention, dimana gue nggak bisa naruh ini di 1-5 karena gue belum pernah punya parfumnya secara utuh atau gue belum beli dekannya, tapi gue pernah mencoba parfum ini di sebuah expo yang namanya Semasa, dan sampai sekarang gue masih kepikiran banget sama parfumnya, dan gue masih kepikiran untuk beli parfumnya cuma nggak sempet-sempet. Yaitu di honorable mention ini ada House of Medici Galileo Astronomia. Aduh, gimana gue nggak kepikiran? Coba lo bayangin aja, ini parfum wanginya itu wet tobacco. Jadi tobacco yang soapy digabung dengan wangi cola gitu loh. Vetivernya berasa banget di base notes gitu, jadi kayak nambahin edge yang ganteng lah gitu. Nah, tapi the main star adalah tobacco dan kolanya gitu loh. Gue udah sering bahas House of Medici di video-video gue sebelumnya. Kalau nggak salah ada Like Wine, ada 5 seri House of Medici pertama, sama yang Da Vinci itu, aduh gue lupa lagi pokoknya. Ada Da Vinci-nya gitu dan namanya. Tapi yang satu ini, Galileo Astronomia ini, kena banget gue. Kena di sini, dan gue juga penasaran tuh sama 2 rilisan mereka yang Jingwen Sata dan Stoa Palazzo. Katanya Jingwen Sata itu irisnya enak banget. Katanya Stoa Palazzo itu juga freshy yang unik. Nih gue banyak denger dari teman-teman gue yang kemarin nyobain di Semasa gelombang kedua yang Desember kemarin. Cuma gue belum sempet kesana karena satu dan lain hal. Oke, lanjut aja ke nomor 5. Di nomor 5 gue punya Philosophia Party Anthem Royal. Ini dia. Gue nggak pernah bahas ini sebelumnya, baik di TikTok maupun di YouTube. Cuma ini parfum memang baru dikasih ke gue, dan gue kaget banget sama apa yang ditawarkan oleh parfum ini, yaitu kompleksitasnya. Jadi apa ya, begitu lo spray di awal-awal, lo akan dapet wangi yang bener-bener soapy. Ini bakal mengingatkan lo sama versi Party Anthem yang Weirdo, dimana Weirdo itu kan soapy tobacco gitu kan ya. Nah, ini gue dapet soapy yang bener-bener kompleks. Gue nggak bisa define gitu langsung apa ini wangi soapy-nya di belakangnya nih apa gitu loh. Tapi lama-kelamaan begitu dry down, lo akan menemukan aroma yang begitu pekat yang menyerupai kopi di hidung gue gitu loh. Dibilang kopi pun juga nggak plek-ketiplek kayak Kopiko atau Salvatore Ferragamo Uomo gitu. Tapi ya it's on its own gitu loh. Jadi kayak ini parfum unik banget. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal wearability, wanginya bener-bener bisa dipakai sebagai signature scent. Lo punya satu parfum ini aja udah cukup. Lo bisa bawa kondangan, lo bisa bawa buat kegiatan sehari-hari, lo bisa bawa ngantor, semuanya cocok, wanginya cocok. It's very versatile. Ini parfum yang pantas untuk bertengger di nomor 5 sebagai salah satu parfum terbaik di tahun 2023 ini. Rilisan terbaik, dan katanya sih ini cuma limited edition. Jadi kalau misalnya masih ada di marketplace-nya Philosophia, langsung sikat aja guys. Itu dia Philosophia Party Anthem Royal di nomor 5. Di nomor 4 gua punya layer yang Forbidden Garden. Ini sebenarnya tuh gue mau masukin yang Chronic Tonic ya, karena gue suka banget sama Chronic Tonic. Gue suka wangi buzinya, gue suka gimana dia bisa interpretasi wangi Jägermeister dengan aromatic touch gitu loh, dengan edge-nya sendiri dan uniqueness yang bener-bener versatile gitu loh. Sebenarnya personal favorite gue sih Chronic Tonic, cuma balik lagi, gue harus masukin Forbidden Garden ini karena gue harus masukin perspektif perempuan juga.
Soalnya banyak penonton perempuan di YouTube gue, dan gue nggak bisa masukin parfum cowok terus juga dong gitu loh. Dan istri gue cinta mati sama parfum ini, Layer Forbidden Garden ini, sumpah. Jadi kayak dia suka banget sama touch apelnya yang bener-bener juicy di openingnya, pulpy banget, rindy banget apelnya, unik banget. Gue bisa bilang kayak lo bayangin jungle juice yang apple itu, nah itu kayak gitulah, apel Washington gitu loh. Tapi ada juga wangi-wangi white floral yang powdery yang bisa ditemukan di dry down gitu loh. Jadi bukan cuma apel doang gitu. Apel nih jadi surprise effect gitu lah. Jadi kayak bisa dibilang come for the apple, stays for the white floral gitu. Sumpah, wangi white floralnya ini juga enak banget. Gue bisa dapetin Freesia dan Lily of the Valley di sini. It's so powdery dan dry down-nya so musky. Versatility-nya juga mantep banget, bisa dipakai buat momen-momen apapun gitu. Karena gue juga menilai parfum-parfum ini kan juga dari versatility-nya juga, dari SPL-nya, dari price value proposition-nya juga, dari aromanya juga gitu loh. Dan Forbidden Garden ini menurut bini gue memenuhi semua kriteria, memenuhi semua penilaian yang udah gue sebutin tadi. Gue suka banget ini, karakternya unik. Itulah kenapa gue taruh Layer Forbidden Garden ini di nomor 4. Selanjutnya, di nomor 3 ada Unusual Oris dari Usual. Menurut gue ini enak banget, dan begitu Usual, kan waktu itu rilisnya tuh langsung 3 parfum gitu ya, Smells Like Nothing, Skin Scent atau apa gitu, gue lupa lagi satunya. Nah, yang satu lagi tuh Unusual Oris. Nah, gue langsung tertarik, gue langsung terfokus cuma sama Unusual Oris semata. Kenapa? Karena menurut gue, ketika kita bicara soal notes parfum favorit, sangat sedikit orang-orang yang menyebutkan Oris itu. Padahal Oris itu salah satu notes yang menurut gue elegan banget. Kayak unisex banget juga gitu loh. Dan gue penasaran banget gimana sih take-nya Unusual ini terhadap Oris gitu loh. Dan jujur begitu gue cium, gue nggak kecewa sama sekali. Dari awal mereka udah bilang bahwa mereka pengen bikin parfum dengan wangi yang skin scent, wangi yang SPL-nya nggak meledak-ledak, wangi yang bikin nyaman. And they did it with Unusual Oris dengan menjadi tetap unik dan elegan secara bersamaan. Notes-nya apa aja sih? Ya Oris gitu loh. Jadi kayak kalau misal bisa dibilang Oris itu wangi yang berasal dari satu tumbuhan yang sama iris. Jadi kalau misal iris kan kita ngambil bunganya. Nah, Oris ini lebih ke akarnya. Makanya kalau misalnya kita dengar Oris itu yang biasa disebut sama orang-orang tuh Oris root gitu. Wanginya tuh powdery, medicinal, dan bener-bener tipis di kulit. Jadi lo tahu kan ada beberapa orang yang nggak pengen pakai parfum itu berlebihan banget, atau nggak suka pakai parfum karena nggak mau parfumnya terlalu nusuk ke hidungnya dia sendiri, penciumannya sensitif gitu. Tapi mereka pengen tercium anggun gitu, tercium smells nice gitu. Nah ini dia, ini solusinya Unusual Oris. Karakternya sangat berbeda. Kalau misalnya bisa gue bilang ini kayak wangi dokter, kayak wangi kulit dokter. Punya scent profile yang pahit, tapi juga menyenangkan untuk dihidu gitu loh. Pokoknya itu deh Unusual Oris. Ini ada di nomor 3 buat gue. Di nomor 2, nah ini gue cuma punya filenya aja, gue cuma punya dekannya aja, tapi ini gue sayang-sayang banget karena ini parfum juga kalau misal gue lihat di marketplace emang nggak dijual lagi sih. Jadi gue nggak tahu nih, nanti gue tanya sendiri dulu sama si peracik parfumnya ini bakal dijual lagi apa enggak. Cuma yang nomor 2 ini adalah Lausenie Patisserie. This is very personal karena lo tau nggak wanginya kayak apa? Wanginya kayak roti O gitu loh. Coffee like, chocolatey, buttery gitu loh. Tapi juga nggak giung gitu loh. Kalau misalnya kita pakai di indoor AC gitu. Ini tipe wangi yang masih aman kalau misalnya lo mau pakai buat work from cafe gitu loh. Jadi nggak terlalu mengganggu, tapi wanginya juga cocok sama environment di sekitar lo gitu. Kalau ngantor sih enggak ya, mending jangan karena kesannya lo unserious banget kalau pakai ini. Cuma kalau misalnya WFC sih ya kan di cafe ada kopi juga, ada roti juga, ada patisserie juga. Jadi ya cocok gitu loh. SPL mah nggak usah ditanya, parfum-parfum Lausenie kan yang bikin juga Mas Fahrul Ut juga kan, dia kayaknya dia juga nggak pernah bikin parfum-parfum yang SPL-nya tuh biasa-biasa aja gitu loh. Jadi gua sendiri sih udah nyoba ini 3 semprot aja di leher tuh udah bisa buat dari sore sampai tengah malam gitu loh. Masih awet wanginya di kulit gua gitu loh.
Base-nya juga enak banget kalau misalnya lo semprotin ini di baju lo gitu loh. Kan ada tuh beberapa orang yang teknik pakai parfumnya tuh disemprotin dulu ke baju, habis itu didiemin selama beberapa jam baru dipakai bajunya gitu kan. Atau ada juga yang nyemprotinnya itu ke dadanya dia sebelum pakai baju, masih telanjang dada, disemprot ke dada, abis itu dia pakai baju, jadi parfumnya juga nempel di baju, nempel juga di badannya dia. Kan ada yang kayak gitu loh. Nah ini tuh tipe yang tepat banget buat dipakai sama orang-orang kayak gitu kalau misalnya mereka mau beraktivitas dari sore sampai malam hari, atau kalau misalnya mau seharian WFC. It's so good, it's so fotorealistic Rotio, dan it is a very very good gourmand from local. Oke, di nomor 1 ada Balade en Papier dari Hauser atau Oser. Wih, gokil. Gua belum pernah nemuin ada parfum yang wanginya kayak wangi kertas, tapi bisa sekenceng ini gitu. Kalau wangi kertas doang, wangi buku gitu, lo bisa dapetin kayak di Redo Bibliothek, terus lo bisa dapetin Whispers on the Library-nya Margiela gitu. Atau Diptyque Le Papier gitu kan. Itu di dunia desainer atau niche juga bukan sebuah hal yang groundbreaking gitu. Tapi ya SPL-nya nggak ada yang sampai kayak gini gitu loh. Jadi ini tuh wanginya bener-bener fotorealistik kayak sebuah majalah yang baru aja dikeluarin dari mesin cetak. It's warm, it's metallic. Ada sensasi wangi tinta juga di sini, wangi kertas, wangi tinta. Enak banget, kering banget tapi enak. It's very airy. Longevity-nya juga bisa sampai 24 jam lah ini parfum. Dan lo tau gak, gue punya cerita soal parfum ini. Jadi waktu itu kan gue sempet ketemuan sama Mas Moe, si perancang parfum. Karena gue sebelumnya pernah dikirimin file Balade en Papier ini sebelum ketemu sama dia waktu itu kira-kira bulan Mei pas ulang tahun gue. Gue pakai parfumnya dia buat ketemu sama dia waktu itu. Jadi begitu gue ketemu sama dia, ngobrol gitu. Terus pas udah mau cabut dari hotel gue ke rumahnya dia nanya gitu kan, Tom, lu lagi pakai parfum apa ya BTW sekarang ya gitu. Dia nggak sadar gue lagi pakai parfum dia padahal gitu kan. Terus gue bilang ke dia, saya lagi pakai parfumnya Mas ini yang apa namanya waktu itu kodenya masih MAG gitu, yang MAG gitu. Terus dia kaget, wah iya, buset kenceng banget Mas projectionnya gitu loh. Katanya dia bahkan saat itu lagi pakai, jadi waktu itu dia sempat bikin Sables Rose itu kan lainnya dia juga yang semi bespoke ya. Dia bikin Sables Rose Iris yang kalau nggak salah waktu itu orang-orang nobatkan sebagai parfum Iris dengan projection paling kenceng gitu. Terus dia bilang, saya ini lagi pakai parfum Iris, malah jadi nggak kecium sama sekali parfum saya. Parfum Mas doang nih yang kecium gitu loh, si MAG doang. Terus dia sampai menjuluki parfum ini sebagai scent killer gitu. Karena ya udah terbukti juga buat gua pakai kemana-mana juga, faktanya tetap sama. Sekenceng apapun orang-orang yang pakai parfum, begitu gue pakai parfum ini, wanginya mereka langsung hilang, ketutupan sama wangi ini semua. Makanya disebut scent killer, gila kan gitu. Tapi ya ini bukan tipe wangi yang manisnya nusuk hidung atau wangi oud yang bikin orang-orang mual skanky gitu. Ini bau kertas gitu. Jadi kayak lu masuk ke dalam pabrik kertas aja gitu. Lu membawa pabrik kertas bersama-sama tubuh lu gitu kalau lu pakai ini gitu. It's very good, it's very unique. Buat gue ini adalah sesuatu yang masterpiece. Keren banget, dan Mas Moe keren banget udah bikin parfum kayak gini. Oke, itu dia top 5 best perfume dari brand lokal di tahun 2023 ini. Kalian punya list best perfume di 2023 juga nggak yang lokal-lokal gitu loh? Langsung masukin komen ya di bawah, nanti kasih tahu ke gue biar gue juga bisa tahu apa pendapat kalian dan gue bisa nyobain juga apa sih yang belum gue cobain dari listnya kalian ini. Oke, thank you dan subscribe ke Perfumes and Characters. See you next video. Ketemu lagi di 2024. Oke?